Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Ya, baik, Ibu. Ibu, mohon izin, Ibu, untuk dari tim IT bisa dijadikan host. Oh iya. Oke, mohon Ibu sebentar. Tidak, ini ada 27 orang. Kita tunggu dulu ya. Baik. Sebentar, Mas. Tim IT kami akan mengirimkan absensi. Mohon diisi terlebih dahulu sambil kita menunggu beberapa teman yang akan bergabung. Dan untuk sementara audionya mohon untuk di-mute terlebih dahulu agar nanti saat presentasi tidak bocor suara yang dari luar. Terima kasih. Ini ada 2 siswa saya. Katanya jaringannya susah masuk. Mungkin kita tunggu saja 2-3 menit baru kita mulai. Takutnya nanti waktu habis. Gimana? Dari pihak kampus bisa mulai? Bisa kami mulai, Bu? Iya, silahkan dimulai. Oke, kami akan langsung buka. Selamat siang, Ibu guru pendamping pada kesempatan siang hari ini. Dan selamat datang juga kepada adik-adik yang lain. Terima kasih karena kelas ini cukup saya apresiasi karena beberapa mau untuk menyalakan videonya. Terima kasih. Dan untuk mempersingkat waktu, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kartika, bersama rekan saya Mega, dan satu lagi rekan kami dari divisi IT, yaitu Pak Rama. Tanpa membuang waktu lagi, teman-teman, kami ingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman kerjasamanya untuk mute mikrofon kalian terlebih dahulu agar nanti tidak ada suara-suara yang kiranya dapat mengganggu pelaksanaan presentasi. Dan kami juga sudah mengirimkan link absensi di chat di bagian bawah, bisa kalian klik nanti dan mohon kerjasamanya untuk diisi. Operator kami silakan untuk share screen. Dan pada kesempatan siang hari ini yang akan presentasi ada saya dan juga Kak Mega langsung. Hai Kak Mega, sudah siap juga nanti untuk presentasi? Ya. Oke, saya akan awali dulu ya Kak Mega ya. Oke, singkat saja teman-teman, karena ini sesi terakhir ya sebelum jam istirahat, kalian pasti udah ngantuk, kita dapat pahami. Jadi maka dari itu kita akan berusaha presentasi sesingkat mungkin dan seefektif mungkin. Mulai dari profil kampus Politeknik Internasional Bali. Kalian mungkin masih banyak yang belum terlalu paham atau aware tentang keberadaan kampus Politeknik Internasional Bali ya. Nah, buat kalian yang penasaran bisa lihat di tampak depannya, kami akan memperlihatkan gambar gedung kami terlebih dahulu. Kami berlokasi sangat strategis di Bali, yaitu jantung pariwisata di Indonesia, dan luas lahan kami itu sekitar 15 hektar yang keseluruhannya didedikasikan untuk membangun fasilitas pendidikan. Kalau kalian lihat, ini hanya tampak depannya saja, kampus kami itu melebar sampai ke belakang dan ke samping kiri kanan. Jadi kalau kalian lihat sekilas, terlihat seperti kampusnya bukan kayak kampus ya, lebih seperti hotel resort. Tujuannya apa? Agar kalian nanti kalau mau kuliah di Bali, kalian bisa mendapatkan suasana yang ya setidaknya berbeda ya dari apa yang kalian dapatkan selama TK, SD, SMP, SMA. Biasanya kan bangunan untuk belajarnya kurang lebih ya sama di tempat lain. Makanya kami mencoba untuk menyajikan tempat yang kiranya sedikit berbeda. Next slide, bisa langsung ke slide location kita yang ada clockwise-nya. Untuk kalian nih yang dari luar kota, yang ingin merasakan hidup mandiri, ingin keluar dari zona nyaman kalian, ingin berpetualang ke daerah lain, tidak hanya di kota kalian saja, waktu kalian muda ini adalah waktu yang paling tepat teman-teman untuk berpetualang dan menimba ilmu di tempat lain atau di kota lain selain di kota tempat tinggal kalian. Bisa ke maps yang bagian clockwise untuk operator. Oke, yang memperlihatkan location sekeliling. Oke, teman-teman, untuk segi lokasi, buat kalian yang belum pernah ke Bali, kami berlokasi di Tabanan, di Jalan Pantai Nyanyi. Kenapa namanya Jalan Pantai Nyanyi? Karena di ujung jalan kampus kami itu langsung ada pantainya. Jadi kalau kalian udah mumet setelah jam perkuliahan dan ingin refreshing, jogging atau barbecue di pantai, itu sangat memungkinkan, karena sangat dekat lokasinya.
Sedangkan untuk lokasi lainnya dari kampus kami, ada logo PIB, di sana lokasi kami, kurang lebih 40-45 menit saja dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sedangkan di sekelilingnya itu banyak sekali objek wisata maupun industri pariwisata yang berbasis alam, kebudayaan, maupun yang lebih modern. Next slide. Saya akan langsung menjelaskan di sini program studi pertama kami. Kami hanya akan menjelaskan 3 program studi saja, teman-teman, agar singkat juga. Yang pertama adalah Diploma 4 untuk Event Management. Untuk kalian yang punya passion di bidang event, nanti kalau sudah lulus kuliah nggak mau yang kerja kantoran doang, mau lebih berpetualang, mau kerja lapangan, dan lain sebagainya, dan tentunya harus suka berinteraksi dengan orang ya, ini merupakan salah satu prodi yang cocok banget untuk kalian. Diploma 4 ini kalau di Indonesia menurut Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia atau KKNI itu memang sudah setara dengan sarjana, teman-teman. Gelarnya pun bisa dilihat di bawah. Gelar kalian nantinya adalah Sarjana Terapan Pariwisata. Dan lebih jauh lagi, teman-teman, masa tempuh studinya kurang lebih 4 tahun. Selama 4 tahun ini kalian ngapain aja? Kak, 4 tahun itu kita ngapain aja sih di event? Kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, teman-teman. Satu, nanti kalau kalian sekolah atau berkuliah di PIB, kalian akan mendapatkan pengalaman magang 2 kali 6 bulan. Saat kalian lulus, kalian nggak akan dapat ijazah saja, tapi kalian juga akan mendapatkan pengalaman magang atau pengalaman kerja selama totalnya itu kurang lebih 1 tahun. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu dengan bagian HRD saat interview, kan nggak usah khawatir lagi, kan ditanyanya lulus kuliah nih, ditanya kalian selama kuliah itu ada pengalaman kerja apa saja? No worries, kalian sudah punya pengalaman kerja nantinya minimal 1 tahun. Next slide. Kita langsung ke slide facilities yang ada tempat taman begawan dan lain-lain, operator. Oke, teman-teman yang punya minat di bidang event, nanti untuk tempat magangnya kami yang akan carikan, dan kalian itu nanti selama masa perkuliahan, karena kita vocational base ya, kalian akan lebih mendapatkan praktek proporsinya 64-68%. Sisanya itu teori, jadi cukup banyak sekali prakteknya, dan kalian bahkan dari semester 1 sudah dapat banyak praktek untuk membuat event. Hal ini dipermudah lagi dengan kami yang punya cukup banyak companies yang bergerak di bidang event, jadi sudah ada event organizer-nya, kami ada venue atau lokasi untuk tempat eventnya, dan lain sebagainya. Apalagi venue-venue event yang kami miliki di Bali, lokasinya sangat strategis. Kalau kalian pernah dengar lokasi di Bali yang namanya Nusa Dua, Jimbaran, nah itu lokasi untuk venue event kami. Ini salah satu contohnya, seperti yang kalian lihat di depan. Next slide. Ada juga yang namanya Puri Bagawan, yang lokasinya sangat indah dengan tebing yang bisa langsung melihat sunset. Ada juga Taman Bagawan, ini eventnya itu biasanya event internasional yang diadakan di sini. Dan kalau di Bali enaknya kalau kalian ngambil event, kalian itu bisa terjun langsung untuk membantu sebagai volunteer atau daily worker. Karena di Bali kan banyak banget ya event internasional maupun nasional setiap tahunnya. Setengah dari seluruh event yang ada di Indonesia yang skalanya besar itu memang diadakannya di Bali. Jadi tempat ini cocok banget untuk kalian yang suka dengan event. Next slide. Di kampus kami yang luasnya sekitar 15 hektar pun banyak sekali fasilitas penunjang event lainnya yang bisa kalian gunakan untuk membuat event kalian sendiri. Next slide. Ke bagian afiliasi saja langsung, mengingat waktu kita terbatas. Kalau untuk masalah event, teman-teman di kita di Politeknik Internasional Bali di level nasional terafiliasi dengan Indonesia Event Industry Council dan bahkan sudah terafiliasi juga di event internasional karena kami masuk dalam Asia Pacific Institute for Event Management. Next. Kalau tadi di awal saya menjelaskan kalian saat lulus dapat ijazah sarjana, kalian juga dapat pengalaman kerja paling tidak 1 tahun, plus satu lagi untuk menunjang kalian agar lebih berbobot ya di dunia kerja, kami akan membekali kalian dengan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi level nasional ya, resmi dari pemerintah kami akan berikan juga kepada kalian. Next slide. Ini beberapa mata kuliah yang bisa kalian dapatkan selama nanti di kampus Politeknik Internasional Bali. Bisa dibaca di depan, next slide.
Nanti kalian juga harus menghandle cukup banyak event ya teman-teman, karena dalam 1 tahun minimal kalian harus menghandle beberapa event kecil dan medium dan minimal 1 event besar. Jadi nanti kalian tidak hanya punya pengalaman kerja 1 tahun dengan magang, tapi kalian juga punya pengalaman kerja untuk aktif langsung membuat event. Kalian itu bahkan sudah diterjunkan ke dunia event sejak semester 1. Dan apalagi sekarang sedang musim pandemi ya, kita langsung beradaptasi dan kita juga akan langsung ajarkan kalian bagaimana caranya membuat event yang sifatnya virtual. Dan untuk future karir kalian kalau nanti mau kerja sama orang, dalam artian mau kerja di event organizer yang memang kepunyaan orang, bukan kepunyaan kalian sendiri, itu bisa. Kalian ingin membangun bisnis event organizer kalian sendiri, itu pun bisa. Karena kami nanti ada inkubator bisnis, kami akan mengajarkan kalian nanti untuk melahirkan bisnis kalian sendiri sampai nanti sukses berdiri sendiri. Kalian juga bisa jadi wedding organizer, tour operator, kalian bisa jadi orang yang membuat event festival, convention, exhibition, dan banyak sekali tren untuk event yang bisa kalian pelajari. Itu untuk event management, dan 2 prodi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mega. Kak Mega, silakan Kak Mega. Oke, terima kasih Kak Kartika atas waktunya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk program yang kedua dari Kampus Politeknik Internasional Bali ya. Jadi program yang kedua itu namanya Diploma 4 Hotel Management. Jadi ini sesuai namanya juga, programnya Diploma 4 itu yaitu 4 tahun. Kurang lebih nanti ketika kalian lulus sudah dapat gelar ya, jadi nggak usah takut, gelarnya pun sudah sarjana, yaitu STRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata. Kenapa sih terapan ya Kak ya? Ya, karena kita kampus vokasi, kalian akan lebih banyak praktek dibandingkan teori, maka dari itu dengan perbandingan 60%-nya kalian praktek, 40%-nya kalian teori. Jadi kalian baru masuk nih semester 1 di kampus PIB, kalian sudah diajarkan praktek langsung, jadi terjun langsung ya. Kemudian juga untuk di seluruh program di Politeknik Internasional Bali itu juga ada program magangnya juga nanti, magangnya itu 2 kali, bisa dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau misalnya kalian pengen keluar negeri nih, pengen menambah ilmu, gimana sih rasanya magang di luar negeri gitu kan ya. Kalian bisa ke Dubai atau ke Amerika, ke Australia, atau daerah deket aja gitu kan. Misalnya di Malaysia, Singapura, Thailand pun juga bisa. Itu semua tergantung pilihan mahasiswa biasanya. Gitu, next slide. Nah, untuk program Diploma 4 Hotel Management ini, kalau bisa saya bilang ini adalah jurusan yang paling komplit. Jadi seluruh seluk-beluk dari industri perhotelan kalian akan pelajari. Bagaimana itu housekeeping dari basic terlebih dahulu, kemudian juga front office, kemudian juga bagaimana room division, spa, dan lain-lain. Jadi seluruhnya kalian akan pelajari nanti dari produksi, perencanaan, akomodasi. Jadi seluruhnya kalian akan pelajari nanti industri perhotelan itu. Kemudian juga untuk memfasilitasi nih mahasiswa kami untuk prakteknya, kita juga punya hotel sendiri yang masih di ruangan kampus kami, jadi di area kampus ya, kita sudah punya hotel sendiri biasanya untuk praktek mahasiswa, namanya Geraha Wiyata. Jadi kalian bisa nanti mempraktekkan nih terlebih dahulu gimana room division, gimana front office, housekeeping, laundry. Jadi semua kalian akan mengasah skill kalian dulu di hotel yang PIB miliki untuk praktek sebelum kalian siap magang nanti ke industri. Jadi kalian sudah dibekali terlebih dahulu di kampus gitu. Next slide. Nah, gak cuman kalian akan belajar bagaimana tentang front office, laundry, dan lain-lain, kalian juga akan tentunya dapat basic-basic kuliner. Jadi kalau bisa saya bilang ini juga jurusan yang paling komplit. Kalian belajar perhotelan juga kalian belajar basic-basic kulinernya. Kalian akan belajar tentang kuliner, pastry bakery, itu basic-basicnya. Karena produksi kuliner itu juga kalian akan pelajari. Karena nanti kalau kerja di industri kalian juga harus tahu itu. Gitu. Kemudian juga kalian akan belajar tentang leadership-nya itu seperti apa, teamwork di kerja di perhotelan itu seperti apa, kalian akan dapatkan juga basic-nya itu. Kemudian kalian juga akan belajar juga nih tentang bagaimana industri franchise di bidang perhotelan. Kalau kalian tahu sebenarnya di industri perhotelan itu juga sebenarnya ada franchise-nya gitu. Franchise itu seperti apa sih Kak ya? Kalau kalian mungkin pernah dengar, mungkin namanya Marriott Inn nih. Jadi Marriott Inn ini menaungi beberapa hotel-hotel atau brand-brand hotel besar di seluruh Indonesia. Misalnya Ritz-Carlton, Bulgari, Westin. Nah, itu adalah beberapa brand-brand yang berada di naungan Marriott Inn. Jadi kalian akan mempelajari bagaimana industri franchise di bidang perhotelan, kemudian bagaimana lisensinya itu seperti apa, bagaimana cost control-nya, sumber daya manusianya. Jadi seluruh industri franchise di bidang perhotelan itu kalian akan pelajari nanti. Next slide.
Kemudian, kalian juga tentunya belajar tentang beverage ya, kalian akan belajar juga tentang bagaimana wine, karena tentunya kalian di pertanian harus belajar wine, bagaimana tahu tentang wine tersebut, berasal dari daerah mana, sudah berapa tahun, bagaimana rasanya, ketika disimpan suhunya seperti apa, itu kalian akan dapatkan juga nanti. Kemudian juga untuk mixologi minuman juga kalian akan dapatkan nanti untuk teknik-teknik mencampur minuman, yang mana beralkohol, yang mana tidak, mana koktail, mocktail, kemudian juga yang mana martini, itu juga kalian akan dapatkan nanti. Kemudian juga nih, coffee and barista class juga kalian akan dapatkan nanti. Kalau kalian tahu ya, seluruh penjuru Indonesia itu kayaknya ada coffee shop-nya ya, kopi janji jiwa yang lagi viral, ataupun kopi lain hati. Jadi kalian akan pelajari semua itu, tentang bagaimana pemilihan kopi, kemudian juga bagaimana baristanya itu seperti apa, itu juga ada gitu. Next slide. Oke, untuk karir kedepannya nanti ketika ngambil program ini, tentunya kalian bisa jadi entrepreneur, kalian bisa kerja di hotel, pokoknya seluruh industri yang butuh tamu pasti butuh orang hospitality. Kalian bisa kerja di airlines juga, kalian bisa kerja di kapal pesiar nih, buat cita-citanya pengen kerja sambil keliling dunia, kalian kalau mau kerja di kapal pesiar juga bisa, tapi minimal udah ada pengalaman terlebih dahulu untuk kerja di Indonesia kurang lebih setahun 2 tahun, baru bisa ke kapal pesiar. Gitu. Next slide. Kita ke jurusan dari PIB yang terakhir ya, namanya programnya Diploma 3 Culinary Arts. Itu programnya itu 3 tahun, kemudian nanti ketika kalian lulus sudah dapat gelar juga, yaitu AMDPAR atau Ahli Media Pariwisata gitu. Makanya juga sama 2 kali, bisa dalam negeri maupun luar negeri. Next slide. Nah, ini nih banyak yang ditakutin sama orang-orang yang pengen join ke program ini. Kak, bukannya jurusan kuliner itu khusus untuk boga ya, Kak ya? Kita dari jurusan itu bisa nggak sih? Bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah risau. Kalian untuk yang punya passion, punya ketertarikan di bidang kuliner, semua bisa masuk ke jurusan ini. Karena nanti kalian akan diajarkan bagaimana how to cook from the basic. Bagi kalian nanti belajarnya bagaimana dari basic terlebih dahulu, dari cara pegang pisau, buka pisau, itu pun sekalipun kalian akan dapat ilmunya nanti. Kemudian kalau untuk cooking skill yang kalian diasah nanti, kalian akan belajar bagaimana continental dan oriental cuisine, bagaimana juga fruit carving, dan kitchen management, role-nya di kitchen juga kalian akan pelajari bagaimana timingnya kalian di kitchen dengan teamwork kalian, bagaimana masakan A, B, C harus jadi dalam beberapa waktu juga kalian akan pelajari nanti. Kemudian juga kalian akan belajar culinary franchise management. Nah, kalau ini di industri kuliner nih, misalnya kalau sebagai contoh itu yang brand Indonesia sudah besar menaungi franchise itu namanya Geprek Bensu ya. Jadi seluruh Indonesia itu udah ada Geprek Bensu. Kemudian ada Ngikan yang mungkin selebgram Rahel V-nya juga ada. Jadi kalian akan belajar nih bagaimana sih industri franchise di bidang kuliner, gimana sih cara buka franchise-nya sendiri, atau gimana sih kalau kalian yang pengen cita-citanya beli lisensnya misalnya Geprek Bensu atau Ngikannya Rahel V-nya itu seperti apa. Jadi kalian akan pelajari nanti. Gitu. Next slide. Nggak cuma belajar tentang kuliner, kalian juga akan belajar tentang pastry dan bakery-nya juga. Nah, buat kalian yang suka-suka kue-kue cantik, yang suka-suka roti-rotian, nanti kalian akan dipenuhi dengan makanan-makanan ini ya, tentunya dalam praktek kalian nanti. Kalian akan belajar bagaimana itu pastry, kemudian juga bagaimana itu bakery, kemudian kalian dapat juga nanti gelato class ya. Kalau gelato class ini sebenarnya have on ya, kalian bisa ambil atau tidak, karena kita kerjasama juga sama Bali Culinary Pastry School dan juga Carpigiani Gelato University di Italia. Jadi kalau kalian mau ambil kelasnya boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Jadi semua pilihannya tergantung dengan kalian juga. Kemudian kalian akan belajar wine juga, karena beberapa masakan dan juga beberapa bakery dan pastry juga ada yang pakai wine, jadi kalian harus tahu juga kan tentang wine tersebut, dan juga kalian akan belajar coklat dan sugar up-nya. Gitu. Next slide. Kita langsung ke karir kedepannya nanti. Untuk di program ini, jadi kalian kalau ngambil program ini sebenarnya juga luas ya, kalian bisa jadi entrepreneur, buka bisnis kalian di bidang kuliner bisa, karena nanti kalian juga dapat inkubator bisnis kalian, nanti kan diajari tentang bagaimana cara membuka peluang di bidang industri kuliner, ataupun kalian mau kerja di industri boleh, kemudian juga di kerjaan saya kalian pengen jadi food stylist, kerja di majalah-majalah makanan juga bisa, sebenarnya luas, karena nanti kalian akan dapat fotografi makanan juga pelajarannya gitu. Mungkin itu aja penjelasan mengenai 3 program dari Kampus Politeknik Internasional Bali. Mungkin selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya mengenai Kampus PIB, bisa langsung ditanyakan, atau Kak Kartika, ada yang ingin ditambahkan? Oke, Kak Mega, cuma mau ngingetin untuk teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di chat box di bawah, dan kita bisa ke website kita sebentar.
in case nanti teman-teman ingin berkomunikasi dengan kita, ingin chat dan lain sebagainya, kalian bisa ketik aja di Google Politeknik Internasional Bali atau pib.acid, kalian akan masuk ke laman website ini. Kalau kalian ingin langsung chat kami tanpa harus save nomor kami, di pojok kanan bawah ada button chat warna hijau, bisa diklik saja, kalian akan langsung terhubung dengan saya dan Kak Mega. Dan kalau kalian ingin tahu price list harga di kampus kami, kalian bisa klik bagian program, klik salah satu prodi yang kalian minati. Kalau kalian klik, nanti akan ada deskripsinya secara singkat, dan di bagian bawah akan ada mata kuliahnya apa saja. Terus kalau kalian scroll lagi, akan ada biaya kuliah atau price list juga. Dan kalau kalian ingin nanti mendaftar, kalian bisa klik menu pendaftaran di bagian atas. Pendaftarannya sama kayak kalian bikin sosmed ya, kalian harus daftar dulu, kayak kalian mau daftar TikTok ataupun Instagram, kan daftar dulu, klik daftar, masukkan nama kalian, nomor HP aktif, dan alamat email aktif, karena nanti username password untuk login akan kami kirimkan via SMS dan juga via email, jadi pastikan untuk alamat email dan juga nomor HP kalian aktif ya. Dan cukup mudah, dan kami juga masih ada kesempatan beasiswa. Kalian bisa cek juga di website kami, ada di info pendaftaran di bagian bawah, itu juga ada info beasiswa. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya via chat, bisa hubungi saya dan Kak Mega. Nanti kita juga ada di sesi bebas ya Kak Mega ya, setelah jam istirahat. Sudah itu saja. Dari kami cukup sekian ya Kak Mega ya, karena sudah mau habis waktunya juga. Langsung kami tutup saja Ibu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Langsung kami tutup. Bu ya, kami tutup dengan salam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1243 mohon izin untuk leave dari grup ya. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang.